Ya, sepekan terakhir publik dihebohkan nih dengan aksi sadis Mbah Slamet, dukun pengganda uang asal Banjarnegara, Jawa Tengah, yang bahkan juga membunuh 12 orang secara berantai. Meski tidak masuk akal, namun nyatanya masih banyak loh masyarakat yang percaya akan dukun pengganda uang di zaman modern saat ini. Nah, seperti apa selengkapnya? Nah, informasinya akan kita ulas untuk Anda dalam Jerat Mematikan Sang Dukun Penipu. Gandakan uang cara halal dinilai tabu. Kita lihat di slide yang pertama. Nah, polisi ini berhasil menangkap pelaku pembunuhan berantai yang dilakukan oleh dukun pengganda uang Slamet Tohari alias Mbah Slamet pada 2 Maret 2023. Mbah Slamet ini kemudian menunjukkan lokasi pembunuhan yang berada di sebuah kebun. Sejauh ini total ada 12 jenazah yang ditemukan oleh Polda Jawa Tengah, di mana jenazah-jenazah tersebut saat ini tengah diidentifikasi oleh Lafor Polda Jawa Tengah. Nah, ternyata sebelum kasus ini, Mbah Slamet pernah berurusan dengan hukum. Ia ditangkap pada 2019 lalu lantaran memalsukan uang. Nah, balik lagi nih ke kasus yang sekarang, pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Slamet terkait dengan aksi penipuan dilaksanakan pelaku selama 5 tahun belakangan. Slamet mengaku memiliki kemampuan melipat gandakan uang kepada pasien. Ini sebutan untuk orang yang datang untuk menggandakan uang kepada dirinya. Nah, pembunuhan oleh Mbah Slamet ini berlangsung dalam sebuah ritual penggandaan uang bersama masing-masing para korbannya yang ditotal berjumlah 12 orang. Jadi setiap penggandaan uang ini korban harus menjalani semacam ritual. Dalam melakukan aksinya, tersangka ini menjanjikan bisa menggandakan uang hingga 100 kali lipat. Misalkan nih, korban menyerahkan 50 juta rupiah, dijanjikannya akan dilipat gandakan menjadi 5 miliar rupiah. Kemudian yang menyerahkan 70 juta rupiah nih dijanjikan bisa digandakan hingga 7 miliar rupiah. Nah, eksekusinya ini selalu dilakukan tersangka pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan ini dilakukan setelah ritual berupa ngobrol bersama dengan para korban. Saat itu tersangka menggunakan modus tipu daya dengan meminta para korban meminum tablet ini yang mengandung klonidin. Apabila setelah minum air tersebut atau tablet tersebut ini korban akan mengantuk, maka ritual penggandaan uang yang dilakukan tersebut dikatakan tersangka ini akan gagal. Nah, setelah dipastikan meninggal dunia akibat keracunan, tersangka ini langsung menyiapkan lubang untuk mengubur para jenazah korban. Dan berdasarkan pengakuan tersangka, aksinya itu dilakukan untuk melunasi utang dan juga untuk memperkaya diri sendiri. Kita akan lihat di slide berikutnya. Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto mengatakan salah satu korban berinisial PO yang berusia 53 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat ini dibunuh karena menagih uangnya. Jadi ia dibunuh dengan cara diberi minuman yang telah dicampur racun ikan atau potas. Alasannya minuman itu untuk ritual. Nah, awalnya korban mendapat kabar tentang dukun pengganda uang itu atau Mbah Slamet dari postingan di Facebook. Nah, ini hati-hati ya. Dan kemudian ia bertemu dengan Mbah Slamet pada Juli 2022, di mana korban saat itu mengajak anaknya yang berinisial GE untuk menggandakan uang. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya untuk menagih uangnya, korban ini sempat berpesan kepada anaknya tadi si AG agar melapor ke polisi jika dirinya sudah tidak bisa dihubungi. Dan kemudian pada 27 Maret 2023, anak yang berinisial GE ini kemudian melapor karena ternyata bapaknya sudah tidak ada kabar dan tidak kunjung pulang. Dari sinilah awal terungkapnya kasus. Nah, lain halnya nih dengan kasus Pasutri asal Kabupaten Pesawaran Lampung yang menjadi korban dukun Mbah Slamet yang sempat pergi dan pulang sebanyak 3 kali untuk menjalani ritual penggandaan uang. Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan kalau korban ini awalnya mengetahui keberadaan dan informasi mengenai Mbah Slamet ini bisa menggandakan uang terjadi pada April 2021. Jadi saat itu korban mendapatkan informasi tentang pelaku dari seseorang bernama Kijo yang mengatakan kalau ada sebuah padepokan di Tulung Agung, Jawa Tengah yang bisa menggandakan uang. Nah, tergiur dengan hal itu, di bulan yang sama kedua korban serta Kijo ini berangkat ke Banjarnegara. Setelah berada di lokasi selama 3 pekan ini para korban dan juga Kijo kembali ke Lampung. Dan para korban kembali ke Banjarnegara untuk menemui Mbah Slamet
pada akhir Juni 2021 dan September 2021 karena pelaku sempat mengatakan kalau para korban ini harus kembali lantaran ritual tidak berhasil. Lalu pertanyaannya kenapa sih para korban ini percaya dan datang ke dukun pengganda uang atau Mbak Slamet ini? Kita lihat di slide berikutnya. Fenomena dukun pengganda uang sebetulnya bukan hal yang baru ya kita dengar. Hal ini terjadi karena adanya keinginan masyarakat yang ingin memiliki uang banyak dalam waktu singkat tanpa perlu kerja keras. Jadinya mereka percaya kepada praktik pendukunan tersebut. Nah sebetulnya menurut beberapa perencana keuangan, penawaran penggandaan uang secara instan tanpa bekerja keras ini memang cukup menggiurkan ya bagi sebagian besar orang. Apalagi bila orang tersebut memiliki literasi keuangan yang rendah dan juga sedang terlilit utang. Kita lihat di sini ini berdasarkan data survei nasional literasi keuangan tahun 2022 yang dilakukan OJK. Tingkat literasi keuangan nasional di tahun 2022 ini mencapai 49,68% atau naik dibandingkan tahun 2019 yang saat itu berada di posisi 38,03%. Sementara kalau kita lihat di sini berdasarkan data wilayahnya, nilai literasi inklusi keuangan di pedesaan 48,43%. Sementara di perkotaan sebesar 50,52%. Artinya terjadi gap ya sekitar 2,1%. Dengan kata lain bisa saja ini juga karena literasi keuangan tersebut belum dapat menjangkau para korban dari dukun pengganda uang ini, apalagi bagi masyarakat ya menengah ke bawah yang kesulitan untuk mendapatkan akses informasi. Sementara itu dari segi tingkat inklusi keuangan per 2022 berdasarkan data OJK mencapai 85,1% atau naik dari tahun 2019 sebesar 76,19%. Meskipun sebetulnya gap yang ada antara literasi dan juga inklusi ini terus mengecil gitu ya dibandingkan periode sebelumnya, namun ini perlu menjadi catatan atau concern juga kalau dilihat inklusi tinggi dan bagus tapi ternyata gap indeks literasi ini jauh. Nah ini bisa tentu menimbulkan masalah karena banyak masyarakat yang menggunakan jasa keuangan tanpa paham produk atau jasa keuangan yang dimilikinya. Nah dengan kata lain juga minimnya literasi ini menjadi pendorong seseorang jadi mudah deh diiming-imingi oleh penggandaan uang. Nah itu tadi dia gambaran kenapa sih seseorang ini bisa terjerat dengan penggandaan uang dengan cara instan tanpa perlu bekerja keras. Demikian.